warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melvi Juliane dari jurusan Perhotelan Program Studi Tata Boga Politeknik Negeri Balikpapan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi seafood, fish and shellfish. Stay tune. Seafood, makanan laut atau hidangan laut, adalah sebutan untuk makanan berupa hewan dan tumbuhan laut yang ditangkap, dipancing, diambil dari laut maupun hasil budidaya. Burung dan burung air bukan termasuk ya teman-teman. Fish atau ikan didefinisikan secara umum sebagai hewan yang hidup di air, bertulang belakang, poikiloterm, hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan sekitarnya atau biasa disebut hewan berdarah dingin, bergerak dengan menggunakan sirip, bernafas dengan insang, dan memiliki gurat sisi sebagai organ keseimbangannya. Ikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, saltwater fish. Yang kedua, freshwater fish. Saltwater fish atau ikan laut merupakan salah satu spesies ikan yang hidup di dalam air laut. Ikan laut berbeda sekali dengan ikan air tawar yang biasanya hidup pada kadar garam yang relatif lebih rendah dari kadar garam yang berada pada cairan tubuhnya. Ikan laut sangat pintar dalam menyesuaikan diri pada lingkungan di mana pada tempat atau air yang tinggi kadar airnya dibanding kadar garam yang terdapat pada tubuhnya. Yang kedua ada freshwater fish atau ikan air tawar, merupakan ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, misalnya sungai dan danau, yang dengan salinitas kurang dari 0,05%. Selanjutnya yaitu cara membersihkan ikan. Pertama, cuci bersih ikan dengan air dingin. Kedua, bersihkan sisik, sirip, dan potong bagian ekor ikan. Ketiga, belah bagian perut dan keluarkan semua isi perut ikan. Lakukan dengan hati-hati ya, agar empedu ikan tidak pecah di dalam. Keempat, cuci ikan di bawah air mengalir dan bersihkan pula bagian insangnya. Shellfish atau kerang. Shellfish adalah seafood yang tertutup dalam sel atau cangkang. Terdiri dari dua jenis, yaitu crustacean atau crustacea, memiliki anggota badan dan sel seperti crab dan lobster. Kedua, ada molluscus atau molluska, hanya memiliki cangkang saja, misalnya musel, oiter, tiram, dan kerang hijau. Macam-macam seafood, apa aja sih? Ayo kita simak di pembahasan berikut. Yang pertama nih, ada ikan sarden. Ikan sarden termasuk dalam bahan makanan yang mengandung banyak nutrisi. Ikan sarden mengandung omega 3 yang bisa membantu mengatur dan menurunkan kolesterol dalam darah dan memperbaiki kesehatan darah. Ikan sarden juga makanan yang baik bagi otak. Omega 3 akan memperbaiki fungsi otak dan memori. Selanjutnya ada rumput laut. Rumput laut adalah salah satu tanaman laut yang mengandung vitamin C, seng, dan yodium. Rumput laut mengandung protein yang sangat tinggi. Rumput laut juga mengandung karbohidrat kompleks yang berada di angka 40% dari berat total rumput laut, yang berarti kamu akan mendapatkan energi secara cepat dengan angka indeks glycemic yang rendah. Kemudian ada kepiting. Kepiting atau dalam bahasa ilmiahnya disebut crustacea termasuk salah satu makanan dengan tingkat protein dan omega 3 yang tinggi. Kepiting juga mengandung elemen selenium, kromium, kalsium, tembaga, dan seng. Omega 3 yang tinggi adalah hal terbaik dari kepiting. Asam lemak ini memiliki sifat antiinflamasi. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan sumber protein yang baik dan juga mengandung omega 3, tembaga, seng, vitamin B, dan yodium. Tembaga di dalam cumi-cumi sangat penting untuk penyerapan, penyimpanan, metabolisme, dan pembentukan sel darah merah. Sedangkan tingginya tingkat B2 di dalam cumi-cumi dapat membantu fosfor dan kalsium untuk membangun tulang dan gigi. Yang terakhir ada tiram. Tiram mengandung banyak asam amino tirosin yang membantu meningkatkan mood dan mengatur kadar stres.
Tiram merupakan sumber manfaat vitamin A, C, dan B12 yang baik dan penting untuk energi. Cara menyimpan seafood. Pertama, bersihkan seafood sebelum disimpan. Kedua, simpan seafood di suhu beku. 3. Pisahkan seafood sesuai jenis. Keempat, letakkan di tempat tertutup sebelum masuk ke dalam pendingin. Terima kasih semuanya telah menonton video pembelajaran saya. Apabila ada salah atau kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.